apa kabar? Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting dengan mata pelajaran PKK. Ibu harap kalian semua tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Oke, simak materi berikut ini. Perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini ialah yang pertama, dengan mempelajari materi ini, siswa mampu memahami manfaat titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dengan semangat. Yang kedua, dengan mempelajari materi ini, siswa mampu mengelompokkan komponen perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam kegiatan usaha, seorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point. Analisis break-even point adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Adapun pengertian dan manfaat dari titik impas atau break-even point ialah break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak rugi. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel dan volume. Penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel, biaya tetap yang harus dikeluarkan. Adapun manfaat dari break-even point itu ada terdiri dari 4. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Poin yang kedua, break-even point memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Poin yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang poin terakhir adalah mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Break-even point ataupun titik impas juga memiliki komponen perhitungan. Yang pertama, fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Poin kedua, variable cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, listrik, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir, selling price adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Break-even point juga memiliki rumus yang dapat digunakan untuk menganalisis. Yang pertama itu adalah dasar unit. Berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas? Itu rumusnya adalah break-even point sama dengan fixed cost per selling price dikurang dengan variable cost.
Yang bagian B, dasar penjualan berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas? Rumusnya itu fixed cost per 1 dikurang variable cost per price. Perhitungan 1 dikurang variable cost per price biasa juga disebut dengan istilah margin per unit. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah dikirim di Google Classroom. Tetap semangat dan konsisten untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Jangan bermalas-malasan, karena apa yang kamu tanam itu juga yang akan kamu tuai di kemudian hari. Jadi jika kamu menanam kemalasan, maka di kemudian hari kamu juga akan menuai kemalasan. Tetapi jika kamu rajin, maka di kemudian hari kamu juga akan menuai rajin dan hasil yang sangat memuaskan. Oke, kamu belajar bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu belajar untuk mempertanggungjawabkan kepada orang tuamu dan terutama kepada Tuhan. Terima kasih, salam SFD.